Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyakit luka bakar. Luka bakar merupakan salah satu cedera yang umumnya terjadi. Hal ini bisa terjadi karena kelelahan atau kecelakaan. Luka bakar adalah cedera di kulit yang disebabkan oleh panas baik dari api, paparan baik kimia maupun radiasi sinar matahari. Luka bakar perlu segera diobati karena dapat menimbulkan infeksi pada kulit. Yang kedua, penyebab luka bakar. Yang pertama, api. Yang kedua, logam panas. Yang ketiga, cairan panas atau uap panas. Yang keempat, bahan kimia seperti bensin, alkali, atau pengecilan cat. Yang kelima, tindakan kekerasan menggunakan benda panas. Yang ketiga, gejala luka bakar. Gejala luka bakar bergantung pada tingkatan keparahan dan derajat luka bakar yang diderita. Berikut ini adalah penjelasan mengenai derajat luka bakar dan gejala yang menyertainya. Yang pertama, luka bakar derajat 1. Jenis luka bakar ini hanya mengalami lapisan luka kulit epidermis. Gejala luka bakar derajat 1 yang umumnya terjadi adalah: yang pertama, kulit kemerahan. Yang kedua, bengkak. Yang ketiga, nyeri. Yang kedua, luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 2 ditandai dengan kerusakan pada bagian epidermis dan lapisan kedua, kulit dermis. Gejala luka bakar derajat 2 antara lain: pertama, kulit bengkak dan kemerahan atau berwarna putih dengan bercak merah. Yang kedua, lepuhan pada kulit. Yang ketiga, rasa nyeri hebat. Yang keempat, luka bakar terbuka sehingga terlihat basah atau berair. Yang kelima, jaringan tebal dan lunak akibat letus yang pecah. Yang ketiga, luka bakar derajat 3. Jenis luka bakar ini merupakan kondisi yang paling berat karena kerusakannya bisa merusak jaringan di bawah kulit. Luka bakar derajat 3 meliputi kulit yang terbakar berwarna hitam atau putih, kulit menjadi timbul atau terasa basah, kerusakan saraf sehingga menyebabkan luka biasa. Yang keempat, penanganan luka bakar. Penanganan pada korban luka bakar dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertolongan luka bakar perlu dilakukan segera agar kerusakan kulit yang lebih parah dapat dicegah. Upaya yang harus dilakukan pada kondisi darurat antara lain: memadamkan api yang membakar korban, menjauhkan korban luka bakar dari benda panas, mengangkatkan benda yang masih membara dari kulit korban, melepaskan pakaian atau perhiasan yang terbakar dan melelehkan di kulit. Posisi korban luka bakar dalam kondisi duduk tegak untuk membantu meledakkan area yang bergerak, khususnya luka bakar di wajah atau mata. Yang kedua, penanganan luka bakar di rumah. Penanganan di rumah bisa dilakukan pada korban luka bakar derajat 1. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah meredakan luka bakar dengan air mengalir, tidak menggunakan kompres es atau EPS, mengkonsumsi paracetamol untuk meredakan nyeri, tidak mengoleskan kiri atau lotion pada luka bakar, melainkan mencuci luka bakar dan mengoleskan obat luka khusus untuk luka bakar, membuat luka bakar dengan kain kasar dan tidak mengikatnya terlalu kuat. Yang ketiga, perawatan luka bakar di rumah sakit. Penanganan di rumah sakit perlu dilakukan untuk pasien luka bakar derajat 2 atau 3 dan beberapa kondisi berikut: luka bakar yang biasanya melebihi terlepas tangan, luka bakar yang disebabkan oleh bakaran bahan kimia atau sambaran listrik, luka bakar dalam yang terjadi di wajah, tangan, lengan, kaki. Pada pasien luka bakar yang mengalami shock, penanganan dapat dilakukan dengan cara berikut: menempatkan korban luka bakar yang mengalami shock dalam posisi tertentu dan memberikan infus untuk mencegah dehidrasi, memasakkan segala makanan pada pasien yang sudah makan dan menderita luka bakar, yang memberikan antibiotik pada pasien yang tersegera infeksi, mengangkat luka paru agar aliran darah lebih lancar dan untuk mempercepat pertumbuhan lapisan kulit baru, menyuntik vaksin tertentu jika diperlukan pada pasien yang mengalami